Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari Universitas Sriwijaya, Prodi Penjaskes dengan NIM 06061382429091. Baik, pada hari ini saya akan sedikit menerangkan dan menjelaskan tentang materi pembelajaran bela diri. Baik, yang pertama adalah pencaksilat. Pencaksilat itu merupakan bukan sekedar bela diri, tetapi juga seni, budaya, dan jati diri dari bangsa Indonesia. Mari kita telusuri sejarah dan perkembangan dari masa ke masa. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional yang menggabungkan unsur gerak, bela diri, seni, dan spiritualitas. Istilah pencak lebih menonjolkan aspek seni dan kehidupan gerak, sedangkan silat menekankan pada aspek pertarungan dan pertahanan diri. Selanjutnya adalah sejarah awalnya. Diperkirakan munculnya adalah sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Awalnya digunakan oleh prajurit untuk melindungi wilayah dan kehormatan kerajaan. Gerakannya terinspirasi dari alam seperti hewan dan seperti harimau, elang, ataupun juga ular. Kemudian berkembang menjadi bagian dari pendidikan moral dan spiritual masyarakat. Ini adalah perkembangan di berbagai daerah. Yang pertama di Sumatera, silat Minangkabau terkenal lincah dan cepat. Silat Jawa, pencak Mataram, dan Cimande menonjolkan keseimbangan dan juga kekuatan dari batin. Selanjutnya adalah Kalimantan dan Sulawesi, memadukan unsur bela diri dengan gerakan, tari, dan ritual adat. Setiap daerah memiliki ciri khas silatnya, namun semuanya mengajarkan hal yang sama: disiplin, hormat, dan keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Selanjutnya adalah pada masa penjajahan dan perjuangan, di mana pada saat masa kolonial, pencaksilat menjadi simbol perlawanan. Para pendekar bukan hanya ahli bela diri, tapi juga pejuang untuk kemerdekaan. Selanjutnya adalah pencaksilat di era modern, di mana pada saat tahun 1948 dibentuklah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau yang sering dikenal dengan IPSI untuk menyatukan berbagai aliran yang ada di Indonesia. Pada tahun 1980-an, silat mulai diajarkan secara resmi di sekolah dan perguruan tinggi. Pada tahun 2019, pencaksilat diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia asal Indonesia. Kini silat menjadi cabang olahraga SEA Games, Asia Games, dan kejuaraan dunia. Selanjutnya adalah nilai luhur pencaksilat. Yang pertama adalah kerendahan hati dan sopan santun, keberanian dan tanggung jawab, kedisiplinan dan ketekunan, keselarasan antara jasmani dan rohani. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar bela diri. Mungkin sebelum melakukan teknik tersebut, lebih baik kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar bela diri itu sendiri. Yang pertama adalah sikap siap. Baiklah, yang pertama adalah sikap awal. Tujuannya adalah melatih kesiapan dan sikap hormat sebelum memulai silat. Berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan mengepal di samping paha, pandangan lurus ke depan, wajah tenang dan siap. Kedua tangan disatukan di depan dada sebagai tanda penghormatan. Setiap latihan dimulai dengan sikap hormat. Ini melambangkan kesiapan fisik dan mental. Selanjutnya adalah kuda-kuda, di mana merupakan dasar dari semua gerakan dan tangkisan. Jenis kuda-kuda dasar. Kuda-kuda pertama yang akan saya praktikkan adalah kuda-kuda tengah, yang dimana kaki dibuka lebar,
berat badan ditumpukan di tengah, lalu tangan dalam posisi siap di samping. Ini adalah merupakan contoh dari kuda-kuda tengah yang bisa saya praktikkan untuk kalian. Selanjutnya adalah kami berdiri, lalu akan mempraktekkan kuda-kuda selanjutnya, yang dimana ini adalah merupakan kuda-kuda depan, yang dimana satu kaki taruh di depan, berat badan ditumpukan di depan. Berikut adalah contoh dari kuda-kuda depan, yang dimana salah satu kaki ditaruhkan di depan, lalu tumpuan berat badan kita tumpukan di kaki depan dan tangan dalam posisi siap. Ini adalah salah satu contoh gerakan kuda-kuda depan. Baiklah, selanjutnya adalah gerakan menangkis serangan lawan, yang dimana fungsinya adalah menahan atau mengalihkan serangan. Jenis tangkisan dasar memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah ada tangkisan luar dalam, tangkisan dalam luar, tangkisan atas, tangkisan bawah, dan tangkisan samping. Tangkisan yang efektif tidak hanya menahan, tapi juga membuka peluang untuk serangan balasan. Berikut merupakan contoh dari gerakan tangkisan tersebut. Gerakan berikut adalah gerakan seperti tangkisan keluar. Selanjutnya adalah gerakan tangkisan dari luar ke dalam, kanan dan kiri. Selanjutnya adalah tangkisan atas, di mana tangan digerakkan di atas kepala untuk menangkis serangan lawan, kanan dan kiri. Dari tangkisan atas, selanjutnya adalah tangkisan di bawah, di mana gerakannya adalah memainkan tangan hingga melewati paha, seperti contoh dalam gerakan berikut. Setelah selesai melakukan gerakan, pasang kembali posisi siap untuk kembali melanjutkan gerakan berikutnya. Kita akan belajar namanya serangan, di mana serangan memiliki dua teknik. Yang pertama adalah serangan meninju, serta juga menendang. Yang pertama kita akan belajar tentang teknik memukul. Yang pertama yang kita lakukan adalah pasang posisi siap, lalu gunakan kuda-kuda tengah, kuda-kuda depan ditaruh di depan, lalu kita akan memukul. Ini gunanya adalah untuk menyerang ulu hati lawan, di mana serangan berpusat pada dua mata tangan lurus dan membahu. Setelah melakukan setelah teknik dasar pukulan, selanjutnya adalah tendangan, yang dimana posisi sama seperti tadi, ambil kuda-kuda depan, posisi siap, lalu angkatlah kaki ke atas, sejajar dengan paha di atas, lalu menang ke depan. Baik, setelah melakukan itu akan ada namanya gerakan kombinasi, yang dimana kita bergerak sambil maju dan juga sambil mundur. Yang pertama adalah teknik serangan, seperti serangan ini kita maju, mukul, lalu mundur, tangisan belakang, tangisan di samping ataupun keluar. Selanjutnya adalah menendang, kita menendang, tangisan kembali keluar. Baik, mungkin itu adalah teknik-teknik dasar yang bisa saya berikan kepada kalian. Selanjutnya akan saya jelaskan Baik teman-teman semuanya, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.